Hai sahabat Katolikpedia, jumpa lagi bersama kami dalam program Berkat Mini atau Berita Katolik minggu ini. Oke, berkat mini pertama, ini ada gadis 10 tahun di Spanyol meninggal dunia karena tumor otak. Nah, yang bikin menarik, bikin yang viral, menyentuh, itu adalah spirit hidupnya sebagai seorang Katolik. Dia gadis baru 10 tahun tapi sangat-sangat mengidolakan Carlo Acutis. Masih ingat dong ya sosok Carlo Acutis yang beberapa waktu lalu viral proses beatifikasinya. Nah, si gadis ini tuh ngefans banget Carlo Acutis. Jadi kisah hidupnya dia itu mirip seperti Carlo Acutis. Mulai dari cara dia menghayati penyakitnya, jadi apa yang dia rasakan, sisa hidupnya itu ia persembahkan untuk gereja dan untuk para imam. Dan yang bikin paling menarik, mungkin agak sedikit berbeda dari Carlo Acutis, Teresita ini dari dulu memang pengen banget jadi misionaris awam gitu. Nah, sebelum dia meninggal itu dia mengutarakan impian terbesarnya itu. Ketika kelak dia besar, dia mau mengelilingi dunia dan menjadi seorang misionaris. Dan gereja Katolik mengabulkan permintaan dia. Jadi sebelum dia melakukan operasi di masa-masa terakhir, dia diangkat secara khusus, diangkat oleh gereja menjadi seorang misionaris cilik. Ditanda bahwa dia benar-benar sudah menjadi misionaris Katolik. Dia ada piagam atau ada surat khusus gitu, sama ada salib khusus. Dan salib ini ketika dia meninggal, salib dan piagam ini ada di tangan dia. Sedih tapi kisah iman yang luar biasa. Berkat mini berikut, Paus Fransiskus menyambut tamu istimewa Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Paus bertemu dengan Presiden Portugal ini di kantor Berita Vatikan di Jumat kemarin. Nah, dalam pertemuan ini kedua pimpinan ini membahas tentang isu perdamaian dan juga langkah-langkah yang harus diambil atau kolaborasi yang bisa diciptakan untuk menangani isu pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum juga mereda, terutama di Eropa dan juga di negara-negara bagian selatan. Itu kan pandeminya belum juga mereda di sana, dan ya kita berharap semoga isu atau semoga ide-ide yang didiskusikan untuk kerjasama menangani pandemi ini bisa membawa hasil yang positif untuk masyarakat dan tentu saja untuk umat gereja Katolik seluruh dunia. Oh ya, ini ada berita dari Malaysia. Puji Tuhan, pengadilan Malaysia putuskan umat Kristen di Malaysia boleh atau bisa menggunakan kata Allah. Memang selama ini nggak boleh ya? Sebentar. Oh ya, selama ini memang umat-umat Kristen di Malaysia itu dilarang atau tidak boleh menggunakan kata Allah. Tapi kemarin sudah diputuskan mereka boleh menggunakan kata Allah untuk kayak urusan pendidikan atau urusan lainnya. Dan ada juga 3 kata lain yang boleh digunakan umat Kristen. Yang pertama itu Mekah, yang kedua itu Baitullah, yang ketiga itu sholat. Sekedar informasi, larangan penggunaan kata Allah ini sudah diberlakukan pemerintah Malaysia sejak 1986. Jadi sudah lumayan lama. Ini kabar baik untuk umat-umat Kristen pada umumnya di Malaysia. Puji Tuhan. Next, Archbishop Leopoldo Girelli, New Apostolic Nuncio to India. Jadi Monsignor Leopoldo Girelli ditunjuk oleh Paus Fransiskus menjadi nuncio apostolik yang baru untuk India. Nah, yang menarik adalah Monsignor Leopoldo ini pernah bertugas di Indonesia. Saya pernah bertemu dengan beliau tahun 2006. Kalau kita lihat dari track penugasannya ya, dia itu bahkan ditunjuk sebagai Apostolik Nuncio to Indonesia itu 13 April 2006. Itu dia belum jadi uskup, dia masih jadi imam. Jadi dia ketika dia ditunjuk itulah
baru dia bersamaan diangkat menjadi uskup agung tituler Capri. Ini orang Itali, lahir di Bergamo 13 Maret 1953 itu dia lahir. 13 April 2006 itu dia ditunjuk jadi Apostolikus untuk Indonesia. Setelah itu dia ditunjuk lagi 2006 jadi Apostolikus untuk Timor Leste. Lalu 2011 Apostolik Nuncio untuk Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Lalu 2011 juga dia menjadi official to Vietnam. Setelah itu 2013 dia berhenti dari Duta Besar Timor Leste, Malaysia, lalu Brunei Darussalam, lalu menjadi Nuncio Apostolik untuk Israel dan Yerusalem dan Palestina. 2017 dia jadi Nuncio Apostolik untuk Siprus dan sekarang India. Keren juga sih. Orang ini pernah bertugas di Indonesia dan seingat saya waktu bertemu itu dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Dan ya pasti yang sebelum-sebelumnya juga bisa ya, tapi Nuncius Apostolik yang sejauh saya kenal, saya bertemu dan bisa ngomong bahasa Indonesia dengan sangat lancar, ini orang ini, Leopoldo Girelli ini. Kalau yang baru yang sekarang Pierre Pipo itu saya belum pernah bertemu dan saya tidak tahu apakah dia sudah bisa ngomong bahasa Indonesia atau belum, tapi yang sebelumnya itu kurang terlalu lancar, tapi Leopoldo Girelli ini cukup lancar berbahasa Indonesia. Selanjutnya dari Paus Fransiskus. Ya, 13 Maret kemarin ternyata sudah 8 tahun ya kita digembalakan oleh Paus Fransiskus, Paus asal Argentina. Beliau terpilih jadi paus pada 13 Maret 2013. Jadi 13 Maret kemarin hari Sabtu itu genap 8 tahun. Bapak Suci merayakan 8 tahun kepemimpinannya di usia yang ke-84 ya. 17 Desember kemarin dia merayakan usianya yang ke-84. Jadi sudah cukup tua. Nah, ini sedikit perbandingan dengan Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah jadi santo, puji Tuhan. Santo Yohanes Paulus II, dia pada saat masa kepemimpinannya memasuki 8 tahun, dia baru berusia 66 tahun. Jadi bisa dibilang Paus Yohanes Paulus II masih sangat muda ketika dia diangkat menjadi paus. Lalu bagaimana dengan Paus Emeritus Benedictus ke-16? Nah, kalau Paus Emeritus, beliau belum sampai 8 tahun masa kepemimpinannya, dia baru memasuki 7 tahun, dia memilih untuk pensiun. Happy anniversary untuk Paus Fransiskus. Untuk semua teman-teman penonton Katolikpedia, mari kita doakan Bapak Suci semoga sehat selalu dan semoga selalu setia menggembalakan kita, dan kita juga mestinya terinspirasi dari hal-hal positif yang Bapak Suci bagikan atau berikan atau serukan. Berkat mini berikut ini saya lagi menonton cuplikan Paus Fransiskus memimpin misa syukur 500 tahun kekristenan di Filipina. Dan menarik sih dalam khotbahnya yang saya sudah nonton tadi, Paus Fransiskus memberikan apa ya, kayak dukungan bahwa pencapaian atau perjalanan panjang siara umat Katolik di Filipina itu sangat berarti dan menyumbang banyaklah untuk perkembangan gereja secara global di seluruh dunia. Dan seingat saya Paus Fransiskus pernah datang ke Filipina juga tahun 2015 kalau nggak salah, pernah mengunjungi sini, dan pasti secara emosional dia sangat dekat dengan negara ini. Dan syukur 500 tahun ini Paus Fransiskus memuji perjuangan umat Katolik di Filipina untuk terus berkembang dan terus menerapkan ajaran Kristus lah dalam kehidupan sehari-hari. Karena misalkan di sini misionaris itu kemuritan sebagai seorang Katolik, lalu Yesus adalah sumber kegembiraan, Jesus is source of our joy, lalu Allah yang begitu mencintai, lalu Paus memotivasi bahwa karena Allah sudah mencintai kita, dan kita pun harus mencintai diri sendiri. Dan ini pesan yang sangat bagus lah, kita bersyukur bersama umat Katolik Filipina sebagai negara
yang dekat dengan Indonesia, mereka bisa mencapai usia 500 tahun kekristenan di sana. Dan ya kita berharap juga di Indonesia kita, meskipun dengan kondisi yang mungkin kadang kurang menyenangkan, tetapi kita tetap bisa survive, tetap bisa tumbuh menjadi umat Katolik yang taat pada ajaran Yesus. Demikian berita Katolik minggu ini, disiarkan dari sebuah kamar kecil tak jauh dari gereja. Semoga terdengar sampai ke segala penjuru. Silakan subscribe, like, komentar, dan share sebelum Anda meninggalkan berkat mini Katolikpedia.